Perkenalkan, nama saya Megi Adita Kubak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan eliminasi. BAK adalah suatu proses pengosongan kandung kemih. Gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi BAK adalah suatu keadaan di mana terganggunya proses mekanisme tubuh untuk memenuhi kebutuhan eliminasi BAK atau pengosongan kandung kencing secara normal. Untuk pengkajiannya, kita bisa menanyakan keluhan dan riwayat. Kita bisa menanyakan riwayat kepada pasien, melakukan pengkajian fisik, mengkaji urin klien dan meninjau kembali informasi yang telah diperoleh dari tes dan pemeriksaan diagnostik. Riwayat keperawatannya, kita bisa melihat pola berkemihnya, gejala dari perubahan berkemihnya, dan untuk faktor yang mempengaruhi perkemihan. Untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama dilihat itu adalah abdomennya, pembesaran, apakah ada pembesaran, pelebaran pembuluh darah vena, distensi bladder, pembesaran ginjal, atau nyeri tekan, tenderness atau bising usus. Untuk genitalia wanita, inflamasi nodul, lesi, adanya sekret dari meatus, keadaan antropi jaringan vagina. Untuk genitalia laki-laki, kebersihan, adanya lesi, tenderness, adanya pembesaran skrotum atau tidak. Untuk intake cairannya, kita kaji intake atau output cairan dalam sehari 24 jam. Kebiasaan minum di rumah, intake cairan infus, oral, dan makan per NGT. Kaji perubahan volume urin untuk mengetahui ketidakseimbangan cairan. Untuk output dari urin, catheter bag, dairy neck, ureterostomy, sistostomy. Karakteristik urin, warna, kejernihan, bau, dan kepekatannya. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, bisa pemeriksaan urinalisasi, kultur urin, dan arus. Untuk pemeriksaan urin atau urinalisis, kita bisa melihat warnanya, penampilannya, bau, pH, berat jenis, glukosa, dan keton. Untuk diagnosa yang saya angkat adalah gangguan eliminasi ALFI, perubahan eliminasi urin berhubungan dengan drainase urin, dan gangguan eliminasi BAK. Untuk rencana keperawatannya, saya mengambil diagnosa perubahan eliminasi urin berhubungan dengan drainase urin. Itu kita bisa mengkaji sistem drainase urin, kaji keadekuatan keluaran urin, gunakan prosedur asepsis, pertahankan drainase urin yang tertutup, kemudian bantu pasien dalam mobilisasi, kemudian observasi warna, volume, bau, dan konsistensi urin. Selanjutnya, bersihkan kateter secara hati-hati, kemudian pertahankan asupan cairan yang adekuat. Dan untuk kolaborasinya, kita bisa berikan antibiotik. Untuk eliminasi fekal, di sini pengertiannya, defekasi adalah proses atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses atau flaktus yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Untuk pengkajian dari eliminasi fekal adalah kita melihat pola defekasinya, frekuensi pernah berubah atau tidak, perilaku defekasi, yaitu penggunaan laksatif atau cara mempertahankan pola, deskripsi feses, warna, bau, atau teksturnya. Diet yang digunakan itu makanan yang mempengaruhi defekasi, makanan yang biasanya dimakan, makanan yang dihindari, dan pola makan yang teratur atau tidak. Cairan itu jumlah dan jenis minuman per hari yang kita minum. Untuk aktivitasnya, kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya, menggunakan medikasi itu atau obat-obatan yang mempengaruhi defekasi. Selanjutnya, stres yang berkepanjangan dapat
atau pendek, coping untuk menghadapi atau bagaimana menerima. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan abdomen yaitu distensinya simetris, gerakan peristaltik usus, adanya massa pada perut atau tidak, tenderness atau tidak, rektum dan anus. Tanda-tanda inflamasi, perubahan warna, adanya lesi atau tidak, fistula, hemoroid, adanya massa atau tenderness. Untuk keadaan feses, kita bisa lihat konsistensinya, bentuk, bau, warna, jumlah unsur abnormal dalam feses, adanya lendir atau tidak. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, anuskopi, proktosigmoidoskopi atau ronsen dengan ronsen dengan kontras. Untuk diagnosanya, untuk eliminasi fekal saya ambil diare, konstipasi, dan gangguan eliminasi BAB. Untuk rencana keperawatan dari diare adalah, untuk rencana keperawatannya untuk diare, kita bisa membantu kebutuhan defekasinya, kemudian pertahankan asupan cairan, terus kita bisa jelaskan makanan penyebab diare, terus kita bisa juga observasi frekuensi defekasi, volume, dan feses, kemudian observasi kondisi pasien, dan terakhir kita bisa kolaborasi pemberian obat-obatan apa saja yang bisa diberikan. Obat-obatan saja apa yang bisa diberikan itu, kita bisa berikan antibiotik, bisa sesuai dengan terapi yang diberikan oleh dokter atau yang dianjurkan oleh dokter. Baik, sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih.